Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hasan Fikri. Kali ini kita akan lanjut menjelaskan materi PHP kita kemarin. Nah, sekarang itu kita sudah masuk ke while loop ya. Nah, mungkin kita tahu dulu apa itu while loop. While loop adalah prinsip perulangan yang lebih sederhana dibandingkan for loop. Dia mirip-mirip for loop tapi lebih sederhana, sebenarnya itu saja ya. Dan di while itu kondisi perulangan itu tidak menggunakan statement, init statement, dan statement. Jadi itu cuma memakai kondisi saja. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini kondisi saja ya di tengahnya. Nah, itu. Jadi kayak lebih sederhana dibandingkan for loop. Ini kita yang dilihat dulu. Kodingan untuk kodingannya seperti ini. Nah, ini nih while loop. Seperti ini contoh while loop ya. Lalu jika tidak ingin menggunakan pura-pura, kita bisa menggunakan titik 2 dan yaitu dengan error seperti ini. Lanjut, kita lalu untuk masuk ke while loop. While loop itu adalah perulangan mirip dengan while, yaitu perbedaannya itu hanya pengecekan kondisinya doang. Kalau di while loop itu pengecekannya di awal, sedangkan di while itu dilakukan pengecekan setelah perulangan. Jadi si while loop ini minimal pasti sekali perulangan dilakukan walaupun kondisi nilai tidak bernilai true. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti ini. Ini kita lihat dulu kodingannya. Di while loop ada. Mana kita? Sebenarnya mirip-mirip semua ya. For, while, do while. Sebenarnya mirip-mirip. Nah, tapi kondisinya itu di sini perbedaannya itu si do ini, do while ini, kondisi while itu berdiri di belakang ini. Jadi ketika kita running ya, coba while, do while, for, catch, pick. Nah, sama nih hasilnya antara yang ini dua sama yang tuh kita bandingkan ya bedanya. Coba kita ambil untuk lihat perbedaannya. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu jelas ya kalau dari segi hasil, sama saja. Cuma dari segi pengecekan perulangannya itu berbeda. Kita mulai dulu terminalnya. Nah, kita lanjut, kita masuk ke ini break and continue. Nah, jadi pada break and continue ini sebenarnya sudah kita pakai ya. Ini pada yang switch attachment yaitu menggunakan break itu untuk menghentikan switchnya. Sama dengan perulangan, break juga digunakan untuk menghentikan seluruh perulangan, sama saja di sini. Lalu untuk continue, nah, kalau continue ini untuk menghentikan perulangan. Bedanya itu ini di continue itu menghentikan perulangan itu ketika di perulangannya saat ini, lalu lanjut ke perulangan selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman bingung ya dengan penjelasannya seperti ini, dari itu emang. Nah, ini mungkin bentukannya kode break, kita tahu ya kode break gitu ya. Lalu untuk kode continue itu seperti ini. Oke, akan terlihat bedanya nanti. Kita lihat dulu bawahnya. Nah, ini dia bentuk kodingannya. Yang itu, yang si break ya. Kita punya while, kita punya true. Ini adalah while ke counter, true, terus counter bisa ripple. Coba kita jalankan juga yang melihat hasil si while ini. Nah, jadi sampai
Jika nilai counternya itu lebih dari 10, maka itu harus di-break gitu. Itu maksudnya itu. Jadi hasil coding itu cuma hasil pendalaman programnya itu cuma sampai 10 gitu. Kalau sudah kita break di sini menggunakan if. Kita lanjut, kita mungkin masuk ke sini, ini continue. Nah ini kita menggunakan for ya. Kalau for itu lengkap ya. Kalau kita for kita tuh lengkap, ada insert, ada kondisi, ada post biasanya. Nah itu menggunakan if. Jika counternya itu modulo 2, maksudnya nilai counternya itu dibagi 2, sisa baginya itu harus sama dengan 0. Jadi ini untuk mencari yang ganjil. Nah jika yang genap itu jika dibagi berapa hasilnya itu 1 juga boleh kan, untuk mencari yang genap ya. Continue. Nah continue ini untuk nge-skipnya. Kalau kita jalankan nih si ini nih, yang for ini hasilnya itu yang ini. Jadi karena kita mencari modulo 2 ya, yang hasilnya 0, maka itu hanya menampilkan yang ganjil saja. Nah coba ini kita bagi hasilnya 1 9 per 8. Nah ya bisa 1. Ini di MTK ya, fungsinya kita jalankan. Coba kita lihat dulu. Sekarang kita tuh biasanya pengen mencari huruf yang angka yang genap ya. Dan maka sisa modul itu sama dengan 1 ketika dibagi 2. Nah coba kita lihat apakah berhasil. Bisa.th. Nah ini keluarnya yang genap semua kan. Nah, itu dia guna continue nih. Jadi dia tuh di skipnya yang sekarang, jadi dilanjutkannya perulangan yang lainnya. Perulangannya tetap berlanjut, yang diperhatikan itu hanya sekarang, tergantung kondisi si if ini. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Ini for each loop. Nah, untuk mengakses data array yang berulangan, itu kan hampir tele-tele ya, kita buat counter lalu masuk array counter dengan kita juga buat. Namun di PHP itu ada cara sendiri ya untuk mengakses data di array. Nah itu ini contohnya ya, yang tidak menggunakan for each. Kita ribet, kita ada variable, lalu kita menggunakan for, lalu masuk ke sini. Nah kan cukup ribet ya. Nah ini kalau menggunakan for each itu sebenarnya simpel saja, kita hanya menggunakan as seperti ini, lalu for each lalu ada as, jadi saja cukup simpel. Ini contohnya for each ya. Nah ini ketika menggunakan tanpa for each, lihat hasilnya ya, cukup ribet membuatnya. Nah kalau menggunakan for each itu simpel saja. Nah itu hanya seperti ini, hanya variabel di atas arraynya, lalu ada for each lalu ada as, ada ini variabel lainnya. Nah yang bakal kita panggil di echo di bawah. Nah ini untuk apa? Ini adalah indeks, jadi untuk apa? Memberikan nomor gitu ya kepada si array ini. Hasilnya seperti ini saja. Mungkin kita bisa lihat hasilnya dulu. PHP. Nah ini dia, jadi indeksnya itu memberi angka ini, itu indeks ya, itu memang ada fungsinya. Jadi itu juga menggunakan itu soalnya. Nah jadi yang kedua itu seperti ini, kita bisa mengakses arraynya secara langsung ya.
mengasih keterangan arraynya secara langsung. Nah, lanjut. Ini adalah for each dengan key atau menggunakan net array. Nah, ya sama saja seperti tadi ya. Ini arraynya ada di atas. Sekarang kita akan for each. Nah, ini key di ini maksudnya apa? Nah, yang ini key yang ini. Jadi kita itu menggunakan key. Kalau tadi kita menggunakan index, nah sekarang kita menggunakan key. Jadi kita menggunakan ini sebagai awalnya. Nah, ini hasil akhirnya nanti. Gitu ya. 10 menit. Aman ya. Nah, jadi untuk penggunaan key dan index itu sebenarnya saya masih kurang paham juga. Itu belum jelaskan. Tapi kayaknya ini ada function khususnya gitu yang dibuat khusus seperti itu. Lanjut kita kemana lagi? Ini ada go to operator. Nah, go to operator ini satu yang apa ya? Ini digunakan juga untuk melompat ke data science-nya contohnya ini. Nah, dia buat topik itu adalah fitur dimana kita bisa buat program dengan keinginan kita. Tapi kelemahan si GoTo ini teman-teman ya, jika kita gunakannya terlalu banyak itu akan membingungkan si program kita. Jadi tidak terlalu disarankan ya menggunakan GoTo ini terlalu banyak karena itu bisa membingungkan program kita. Nah, agar selompat itu kita harus membuat label-label di dengan titik 2 ini. Jadi sebenarnya tidak terlalu disarankan ya GoTo ini. Sama seperti ini GoTo contohnya. GoTo A ke A. Contohnya seperti ini ya. Di GoTo. Nah, ini dia. Kalau kita klik saja GoTo A ini hello world. Lalu A-nya dengan hello A. Mungkin kita perlu lihat hasil-hasilnya lebih paham ya. Tuh. Ya. Ntar ada masalah gini. Line 14 katanya. Undefined variable. Empat belas menit. Ini tetap jalan ya. Kita start aja dulu kali. X. Jadi kita clear. Lanjut PHP go to hello A. Nah, ini dia menampilkan si A. Nih, hello A. Jadi ini lompat. Nah, kalau ini langsung pergi ke sini dia. Hello A seperti itu. Kita lihat tadi itu bisa dikontrol dulu. Lihat kode untuk kode di operator dulu. Ini contohnya. Oh, ini karena ada ini, karena ada variabel. Nah, ini variabel dulu. Sudah. Go to M. Seperti itu. Coba.
contoh pelompatannya setiap mesti sebelumnya kalau datanya sedikit. Nah seperti ini. Ini berarti. Nah, jadi dia itu fungsi goto di sini itu ini di if. Jika nilainya lebih dari 10, kita ini bukan true. Mungkin teman-teman lupa ya. Jadi kalau true itu dia itu akan tetap berlanjut terus sampai ke bawah kecuali kita menggunakan break atau kita menggunakan ada batasannya. Atau kita memberikan kondisi di sini. Dan di sini kita menggunakan true kan. Nah, sini fungsi goto itu seperti ini. Jika nilainya lebih 10, kita menggunakan goto n. Nah, n itu echo n loop. Nah, jadi ketika lebih 10 itu dia akan mengeluarkan n loop di itu ya. Kita lanjut, kita selanjutnya itu ada function. Nah, ini materi yang cukup ribet ya. Ribet ini function banyak banget ini materinya. Nah, function adalah blok dari program yang kita panggil. Dia itu sudah pernah kita gunakan sebelumnya ya. Contohnya itu ada iset, ada call dan lain-lain. Untuk buat function developer kita tuh bisa memerintah fungsi lalu diakhiri dengan tanda kurung dan diakhiri dengan blok. Nah, di tempat lain itu biasanya kalau di mana-mana itu buat masalahnya itu menggunakan method duration. Nanti ini function saya hello untuk namanya ya. Lalu echo hello function. Nah, saya bisa ya. Jadi kita cuma tinggal memanggil hello saja. Mungkin kalau bingung ini untuk function ya. Nah, ini saya hello ya. Saya sudah buat, nanti saya panggil dia. Jadi kita kasih terlebih dahulu. Iya, coba mungkin sudah dulu semuanya. Nah, ini ada lokasi fungsi juga ya. Fungsi ini untuk apa? Jadi di PHP sangat fleksibel dalam pembuatan function, tidak seperti program lain yang mana harus ada aturannya ya. Nah, jadi di PHP itu function itu bisa dimana saja, bisa dalam if statement, ada function dan sebagainya. Namun ingat jika pada function yang belum diaktifkan, maka function tidak akan bisa dibuat. Nah, contohnya seperti ini. Ketika si buat ini jadi false, nah ini kita pegang, tidak bisa saja. Kenapa? Nah ini sebutnya false, maka itu karena belum pernah kita jalankan, kita terus kasih ini true. Jadi buat itu true, function hello sebelum kita gunakan true-nya hello function itu. Di sini perlu kita contohkan no 911 hello itu tidak bisa diakses. Tidak akses yang sebelah sini. Karena kita belum pernah makan sebelumnya, ini contohnya ya. Kita nah ketika menggunakan file ya, jadi baru bisa ini baru bisa dia karena kalau kita menggunakan terus kita tidak bisa digunakan ya. Jadi tidak ditemukan di nomor 11 kayaknya gitu. Lanjut, ini ada function argumen. Nah, jadi function argumen ini untuk mengirimkan informasi pada function yang kita panggil. Dan syaratnya itu cukup argumen itu ditempatkan di dalam kurung. Argumen itu bisa lebih dari satu dan harus bisa dengan tanda koma ya.
Contohnya seperti ini, function hello hello name. Kita tinggal kasih di dalamnya aja. Loh, contohnya Eko Budi, coba kita lihat siapa. Saya lupa di mana ya, di sini ya, masih argumen. Nah, coba kita taruh dulu ini. Kita create function argument dot php. Nah, hello Najib ada file itu yang keluar ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kita sudah dikasih php.io ya, sangat begini ya, atau perlu di ini ulang lagi. Kayaknya mau ke sini. Nah, baru bisa dia. Jadi dalam sini buat videonya. Nah, ini bentukannya ya. Lanjut di sini ada default argument value. Ternyata mendukung default argument value. Ini mungkin ketika kita mengambil function dan tidak menggunakan program, kita bisa menentukan data defaultnya apa. Nah, tentunya seperti ini. Ada anonymous ini contohnya. Ini langsung aja dijelasin sini kali ya. Nah, pantas di sini enggak ngaruh. Entar turun dulu. Nah, ini kita tahu dulu. Ini udah. Nah, tidak. Itu lanjut yang dia function yang ini, yang kode default argument value. Dimensinya apa? Ketika memanggil ini memungkinkan jika kita memanggil function tidak mesti parameter, kita harus menentukan data defaultnya apa. Nih, anonymous. Jadi ketika kita jadi kunci apa? Bisa hello nya, ini anonymousnya bakal keluar. Jadi kita menggunakan echo ya. Itu. Nah, ini contohnya bisa kerjaan kita dulu. Function argument .php. Nah, ini dia. Ya, saya sudah memasukkannya memasukkan hello data, hello Najib gitu. Ini semua dia first name dan last name ya. Coba kita kasih sini ada nanti tidak ada apa-apa. Lihat apakah mau. Nah, tidak masuk ya. Tidak tahu kenapa tidak masuk. Coba. Nah, ketika tidak pakai yang tadi baru dia masuk. Java rasanya rara gitu. Tapi jangan rara deh. Nah, itu ya contoh tadi data upload dulu. Langsung masuk ke ini. Ke
nih kesalahan default argument. Nah, nih kesalahannya tadi ya bisa simpan dimanapun, tapi jika argumen default itu di awal itu kurang berguna ya. Contohnya di ini, jika kita menggunakan di awal ya, itu tidak berguna, mungkin letaknya di akhir. Nah, ini tipe deklarasi ya. Nah, PHP itu memiliki data yang dinamis. Nah, tapi kalau dinamis itu ada apa dia menyulitkan gitu. Nah, tapi di sini kita punya beberapa tipe data deklarasi ya. Ini sebenarnya hal yang basic aja ini. Nah, ini ada array, ada boolean, ada float, sampai saja ya. Sudah pernah juga enggak dia ada string gitu. Sebenarnya kayak dari. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita kalau transaction itu kita bisa berikan tadi contoh dari tipe-tipe ini. Integer first, integer last, jadi dari kayak integer gitu. Penggunaan maaf. Nah, ini dia yang integer ini. Tinggal tulis aja sih integernya. Lalu nah karena ini kan integer nih, kita sum kan, kita panggil yang function sum. Nah, ini ada string, ada dulu, ada float. Nah, ini akan diubah adalah bentuk integer jadinya nantinya. Ini total first tambah last. Total first tambah last dengan total. Ini contohnya 100, 200, 200. Nanti semuanya ini jadi itu, jadi apa? Jadi integer semua diubah. Kecuali ininya string, nah itu kan jadi string juga semuanya. Itu. Nah, untuk pembuatan array di function juga bisa. Ini maka titik 3 seperti ini. Ini cara lebih murahnya ya. Titik 3 itu gunakan for each untuk maksudnya total tambah kalau misalnya import ini itu nanti akan dipelajari ya. Mungkin ini terlihat ribet ya, emang ini susah, mungkin dilihat dulu bentukannya untuk array variabel dan argumen sama juga. Kita tuh bisa buat parameter yang bisa menerima banyak value, jadi argumen itu menjadi array ya. Contohnya ini contoh yang tadi untuk jadi di sini ada function A, ini titik dalam bentuk value-nya, total awalnya itu 0, for each-nya total tambah value ini digunakan untuk menambahnya ya, tambah value. Nah, ke total itu include, kita tidak menggunakan tambah ya, kita menggunakan ini saja koma, jadi kita jelaskan yaitu berkoma, tapi tetap ada hasilnya tambah berupa ini total ditambah ini value jadi hasilnya 15 di sini. Nah, itu saja. Ini mau ribet ini untuk kayak array gitu. Jadi ada function return value. Nah, return ini untuk pengembalian. Jadi itu untuk mengembalikan nilai di dalam function. Jadi dalam satu function itu kita bisa menggunakan dalam satu datanya itu di satu return. Nah, jadi data di bawah return itu sudah tidak bisa lagi seperti ini. Pilih function ke integer first yang biasakan kita return first dan second itu kita berikan nilainya, kita total. Jadi kita cari dulu function itu yang mana ini kita clear dulu. Jadi kita balikkan si nilai total tadi ke dalam sini, dan ini kita balikkan si total ke dalam sini, lalu kita panggil dia result sum 10 14 10 seperti itu. Nah, kemudian itu pakai gini ya. Nah, seperti itu.
Soalnya kalau nggak pakai itu bisa jalan dia. Ini mah udah nggak perlu lagi pakai ini. Jadi saya coba-coba saja kalau nggak pakai deteksi gimana bentukannya. Nah, kayak gini aja nih, udah keluar hasilnya. Terus total itu dikembalikan, si return total, kita punya return total, nah itu dikembalikan ke sini, ke yang di atas ini. Ini saya contohnya juga. Nah, oke. Efektur Notifikasi. Ada masalah katanya. Aduh lupa. Iya. Oke, contoh total lagi. Nah, kita harus menggunakan dulu. Kok efek total sih? Karena yang first second ini. Salah saya. First ini, terus second ini. Nah, jadi dia itu bakal dibagikan ke si atas ini. Jadi tinggal langsung resort ini. Coba kita ulang lagi. Nah, ini dia. Set ke 10, 20, harus aku setuju ya nanti. Nah, ini dia. Lalu di bawahnya ini, nah ini contoh apa namanya? Contoh lainnya ini di bawah. Ini. Kalau di function itu kalau yang kedua, ini dia. Contoh bentukannya jika kita menggunakan if ya. Ini. Function kita yang pertama ada punya function get value, kita set value, lalu sini kita kasih if value nya 80, kita return lagi a, kita return b, kita return c, return b, ada nilainya. Nah tapi yang ini ya echo ups ini up ini tidak akan tampil karena kita tidak mengembalikan nilainya. Nih tidak tampil kan yang ups ini up lagi tidak tampil dia. Yang terdekat tuh hanya ini yang kita kembalikan, kita return sebelumnya. Itu saja penjelasannya. Kita lanjut, ini return to data deklarasi. Nah ini cuma menjelaskan saja. Ini ada bahwa nilai function ini itu integer, nilai si function kita itu string. Nah, jadi tinggal ditambah aja titik di sini string, titik di sini integer. Jadi itu memudahkan ya. Jadi ketika kita masukkan nilai data string di return ini, itu akan terjadi error karena kita sudah mendeklarasikan sini kalau nilainya itu integer. Jadi kita bisa yang lain. Itu harus integer. Nah, ini kita punya string. Jadi di sini harus ada stringnya. Gitu ya. Lalu ada variable function. Variable function itu kita memanggil function dari value berapa di sebuah variable. Ini itu menggunakan saja. Ini contohnya. Ya. Kita panggil. Saya akan tekan sini. Nah saja. Mana saja. Lupa lagi gimana sih. Itu sudah saya buat var ini dia variable function. Nah ini kan kita punya function foo di sini, kita juga punya function by. Misalnya kita pengen mengaksesnya itu, nah itu cuma tinggal sini function name yang ada nilainya foo yang dulu. Nah lalu kita kasih ini kosongnya gitu kosong. Jadi ketika dijalankan dia seperti ini. Nah ini untuk mengakses function data. Lalu di bawah ini sama ya. Satu ini ada contoh penggunaan variable function. Nah di hal yang lebih rumit kan penggunaannya seperti yang di bawah tadi.
Ini sebenarnya cukup rumit juga yang di bawah tadi. Pertama kita punya function yang pertama itu ada string name, ada filter, lalu di sini final name-nya itu filter name seperti ini. Lalu kita echo hello final name. Lalu kita punya function kedua yaitu name saja, name di atas ya sama. Lalu kita return the sample name. Nah, return name ini maksudnya itu ke yang si atau sini manggilnya. Jadi ketika dijalankan jadi hello sampel echo seperti itu. Mungkin bisa jadi saya ribet ya, maaf jika ribet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.